Yo, konten kali ini agak santai ya. Kita bahas yang ringan-ringan aja. TWS, Soundcore Liberty 5. Harganya 1 jutaan, nggak terlalu mahal. Gue sudah mencoba TWS ini selama kurang lebih 1 mingguan. Gue pengen kasih tahu ke kalian experience-nya seperti apa dan juga feature setnya apa aja. Let's go, kita bahas. Seperti kalian lihat, gue pilih warna yang champagne gold. Belakangan gue lagi suka dengan warna yang seperti ini ya. Berasa kalem dan elegan. Ditambah finishingnya matte, jadi nggak terkesan ekstra plastiki saat dipandang dan nggak mudah slip dari tangan karena licin. Kalau saja bagian dalam case dan earbuds-nya matte juga, bakalan lebih classy. Ya selera lah ya. Best part-nya dari case ini menurut gue adalah desain lidnya dengan mekanisme slide up dan down, bukan clip. Berasa effortless buat akses buds-nya. Dan sekaligus terlihat stylish juga saat gue jadikan sebagai fidget spinner dadakan. Nagih. Lanjut. Ketika lagi buat skrip untuk Soundcore Liberty 5, gue posisinya lagi di pesawat, tujuan Bangkok buat product launch. Dan saat itu gue sudah menggunakan TWS ini selama kurang lebih 6 jam sejak berangkat dari rumah. Cuman sesekali gue lepas untuk beberapa menit. Gue merasa buds-nya nyaman untuk digunakan, plastiknya nggak berasa murahan, jadi kuping gue nggak berasa sakit, dan silikon di ear tip-nya juga soft. Namun demikian, kalau saja bagian kepalanya sedikit lebih kecil, atau bentuknya lebih ergonomis, bakal lebih nyaman lagi. Dan mungkin bisa-bisa nggak gue lepas. Sekedar info, kanal telinga gue bagian dalam ini itu emang relatif kecil. Input buat ngontrol TWS-nya pressure sensitive. Thank God banget ya, karena gue nggak suka touch-based input, yang mana menurut gue suka nggak akurat dan nggak sensitif. Level sensitivitasnya bisa diatur dari aplikasi Soundcore. Gue pakai yang soft supaya nggak perlu terlalu effort untuk men-triggernya. So far cukup responsif, nggak ada komplain. Cuman kalau gue bisa kasih masukan, harusnya ceruk pressure area di stem dibuat lebih lebar lagi, supaya lebih berasa di jari. Di jari gue yang gede ya ini berasa rata. Tapi lama-lama ya harusnya kebiasa. Jadi hafal posisinya di mana. Kita lihat aja nanti. Buat config fungsi, setiap jenis pressure inputnya bisa di-set dari aplikasi Soundcore. Dan bisa juga nih kita set untuk capture foto. Oke, kita masuk ke listening experience-nya. Kalau kebanyakan orang ketika memilih sebuah TWS, menitik beratkan pemilihannya kepada performa ANC-nya. Kalau gue kok justru sebaliknya. Gue tipe orang yang pakai ANC mostly kalau lagi di flight saja, dan itu juga nggak full time. Sehari-hari gue pakainya transparency mode. Dan sebagai user AirPods Pro 2 yang menurut gue gold standardnya performa transparency mode, gue punya standar yang tinggi atas performa transparency mode di TWS. Dan Soundcore Liberty 5 sama sekali tidak mengecewakan. Surprisingly, transparency mode-nya termasuk berasa natural. Suara dari luar yang masuk nggak berasa overly digitalized atau robotik. Ini juga yang membuat gue betah pakai buds-nya lama-lama, jadi nggak sering-sering ngelepas dari kuping. Kalau AirPods Pro mungkin transparency mode-nya nilainya A++, Liberty 5 mungkin B. Mengingat harga keduanya yang jauh berbeda, ini sih oke banget. Performa ANC-nya sendiri not play-play juga. Gue rasa di antara beberapa ANC di segmen yang sama yang udah pernah gue coba, ini salah satu yang terbaik. Di pesawat aja deh, gemuruh-gemuruh angin luar dan noise di sekitar kabin bisa diredam dengan baik. Yang sisa palingan suara engine, itu juga sedikit keredam. Dan gue juga sempat notice saat take off, di mana suara di pesawat semakin berisik, ANC-nya kick in dan semakin kedap. Ini handy banget ya. Nah, kalau di pesawat aja bisa mendapatkan experience ANC yang menurut gue reliable dan oke. Gue rasa untuk pemakaian sehari-hari kayak di transportasi umum, cafe, dan maybe sambil jalan di trotoar, performa ANC-nya juga reliable. Ditambah kalau kita lagi on call dan ambience di sekitarnya busy, itu noise levelnya bisa diredam. Lumayan oke. Buat kalian yang penasaran sama kinerja, khususnya di kondisi outdoor, kurang lebih seperti ini ya. Kita lagi di mall, di outdoor, anginnya lebih kenceng, mendung, di belakang ada suara air mancur. Ya begini, gimana menurut pendapat kalian? Boleh drop komentar di bawah. Dan tadi gue udah sempat review sebentar, hasilnya menurut gue suaranya, audionya decent ya, cukup bersih. Dan kali ini, ketika gue mencoba mic-nya di situasi atau kondisi indoor dengan ambience noise yang lebih terkontrol ya, supaya kalian ada perbandingan saja.
dengan kondisi outdoor. Nah, untuk dipakai mendengarkan musik, pertama-tama menggunakannya gue rada kaget. Karena lagunya itu kok overall berasa madi di kuping gue. Defaultnya tuh kayak nyampur ya, semua alat musik, vokal, dan bassnya juga B aja. Tapi setelah gue coba berbagai opsi preloaded EQ dan menyesuaikannya dengan library lagu gue, baru deh klop. Buat kuping gue, EQ yang paling cocok buat karakter lagu yang sering gue dengarkan adalah yang akustik atau bass booster. Ditambah, gue nyalain kodek LDAC kalau di Android, instead of SBC atau AAC. Ini semua ngebantu buat clear out semua muddiness yang tadi gue sebut. Bass atau bassnya sendiri menurut gue decent aja. Di luar opsi-opsi preloaded EQ, ada dua opsi lain. Preference test, ntar sistem yang akan nentuin EQ yang paling bagus buat kita. Dan hasilnya lumayan sesuai sama selera gue. Atau kalau memang audiophile, bisa custom EQ sendiri. Kemudian ada Dolby Sound Effect. Perbedaan yang gue rasa audionya berasa sedikit lebih garing dan clear. Tapi lagi-lagi semuanya bergantung sama settingan atau opsi EQ yang kita pakai. Lalu terakhir soal audio, distorsi di volume tinggi itu masih berasa, masih ada. Baterai. Diklaim bisa bertahan up to 12 jam, dan case-nya bisa nyimpen power buat durasi listening up to 48 jam. Ya semuanya tergantung, pakai ANC atau tidak. Namun demikian, dari experience gue menggunakannya selama terus-menerus tanpa gue lepas, maksimal gue bisa menggunakannya selama 6,5 jam. Gue pakainya 50-50 ya, antara ANC dan juga transparency mode, kemudian volumenya di kisaran 80 sampai dengan 90%. Ya, gue suka kencang audio. Dan pakainya di iPhone. Ketika habis, gue masukin ke case-nya, nggak sampai 15 menit, TWS-nya udah keisi 60%. Cepet juga ya, nggak lupa bisa wireless charging juga. Terakhir, beberapa hal basic yang perlu kalian ketahui mengenai Soundcore Liberty 5. Bisa connect dan switching antar dua device sekaligus. Ada fitur wear detection pastinya, punya rating IP55, ciprat-cipratan masih aman, nyelip debu partikel kecil juga masih fine. Cuman ngecas 10 menit, diklaim bisa pakai musikan selama 5 jam. Out of the box mendapatkan kabel USB A ke C, begitu juga dengan ear tip-nya. Dikasih berbagai jenis size. Buat gue pribadi, yang ukuran M atau yang sudah terpasang di buds-nya by default, udah cocok buat gue. Kalau kelupaan taruh buds-nya di mana, bisa locate via beep sound dengan menggunakan fitur Find My Earbuds di aplikasi Soundcore tadi. Terus buat Android juga sudah mendukung Google Fastpair. Buat garansinya, 18 bulan, lumayan panjang. Oke, Soundcore Liberty 5. Kalian lagi mencari sebuah TWS di rentang harga 1 jutaan yang punya feature set yang banyak dan juga experience yang reliable. Soundcore Liberty 5 boleh banget kalian pertimbangkan. Buat gue utamanya transparency mode-nya TOP, top, dan juga performa dari transparency mode dan ANC-nya untuk segmen harganya menurut gue kece. Sound atau audio quality-nya oke, tapi harus sedikit effort buat nyari settingan atau ngeracik settingan EQ yang pas. Tentu ada beberapa hal yang bisa diimprove seperti yang udah gue sebutkan di atas, tapi tidak menjadi sebuah deal breaker. Sebagai penutup, kalau kalian belinya paling lama tanggal 8 Agustus 2025, selama pembelian bakalan dapetin gratis speaker Soundcore Select 4 Go. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satis and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.